Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Rafli. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti yang berhubungan dengan hukum alam dan perhitungan dengan perkembangan mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga lebih dikenal dengan ilmu sosial dalam metode penemuan baru. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial disebabkan oleh perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan yang konstan. Sejarah akuntansi. Sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad 14, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Lucas Paciolo atau Lukas dari Burgos menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Aril Malika Proportioni et Proportionalita. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan. Perkembangan akuntansi syariah. Pada awal perkembangan dilakukan pendeklarasian yang bertepatan tahun 1 Hijriah, didirikan konsep seluruh umat Islam itu bersaudara dan tanpa membeda-bedakan baik dari warna kulit dan lain hal. Dan pada saat itu manusia kurang berkembang, maka Rasulullah yang menjadi pemimpin di negara dan bangsa Arab melakukan perniagaan sebanyak 2 kali, pada musim dingin ke Yaman dan pada saat musim panas ke Asyam. Dan perkembangan selanjutnya ditegakkan pembayaran zakat dan pembayaran lainnya, dan dibentuklah Baitul Mal pada abad ke-7. Dan Rasulullah SAW telah memilih 42 orang yang terpercaya untuk menjalankan tugas masing-masing di Baitul Mal. Sementara pada zaman para sahabat, Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sederhana pemasukan dan pengeluaran seimbang. Sedangkan pemerintahan Umar bin Khattab adanya perubahan sistem yang signifikan yang dianjurkan untuk melakukan diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran, dan telah memilih orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Selanjutnya Utsman bin Affan untuk menjamin dijalankan hukum, maka ditunjuknya orang-orang untuk menjaga penghasilan, dan sahabat yang terakhir Ali bin Abi Thalib mulai berkembang pesat, dan perkembangannya pesat terjadi di setiap lokasi ke lokasi lainnya, dan dapat mengatur perekonomian serta akuntansi Islam adalah menyangkut segala sesuatu yang lebih luas mengenai praktik kehidupan. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Berjalan lancarnya pelaksanaan akuntansi pada negara Islam karena ditegakkannya pembayaran zakat yang kemudian dikelola dengan baik hingga saat ini melalui Baitul Mal. Dokumentasi yang pertama kali dilakukan oleh Al-Mazandarani 1363 Masehi mengenai akuntansi pemerintahan yang dilakukan selama dinasti Khan II pada buku Risalah Falakiyah Kitabus Syiakat. Namun dokumentasi yang baik mengenai sistem akuntansi negara Islam tersebut pertama kali dilakukan oleh Al-Khawarizmi pada tahun 976 Masehi. Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan keputusan, serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah selesai. Tujuan ini tidak hanya berlaku di pemerintahan, tetapi juga pada perusahaan. Orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan yang menghasilkan laba atau rugi, atau surplus atau defisit, dan menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara. Namun perhitungan dari sistem akuntansi ini masih memasukkan transaksi yang bersifat moneter. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbaslah
750 sampai 1258 Masehi. Sudah demikian maju, sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Pada tahun 1429 Masehi, angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukan. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali, di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit dan di sebelah debit. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut bagaimana diungkapkan oleh Napier.